Gurunya tersebut mewajibkan dia memakan 7 jenazah. Kalau misal pengen hebat lagi, harus memakan 41 orang jenazah. Sumanto mencari daging manusia dengan cara menggali kuburan orang yang baru saja meninggal. Tapi selain itu, dia juga membunuh dan memakannya. Guys, welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau nyeritain tentang Sumanto manusia kanibal. Buat kalian yang udah kenal sama Sumanto, mungkin kalian pasti angkatan tahun 90-an atau 2000-an. So, buat kalian yang belum kenal siapa sih Sumanto itu sebenarnya, kok dia bisa tergolong jadi kanibal gitu kan. Kalian tonton videoku sampai habis, ntar aku bakal ceritain siapa sih Sumanto sebenarnya, kok dia bisa jadi kanibal gitu kan. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Sumanto lahir di Pelumutan, Jawa Tengah 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Pelumutan Negeri 1. Teman-temannya memanggil dia dengan nama Suman. Sifatnya sebagai anak badut mulai terlihat di periode ini. Meski ia masih tak mampu lulus sekolah dasar, niatnya untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangko terhalang karena nilai Eptanas murni atau NIM yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan dia lulus di tahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Aktivitas sepulang sekolah mencari rumput dan mengembala kambing. Dan pada sore harinya, ia belajar ilmu agama di sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang. Periode ini tandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini mau tidak mau perabotan mereka satu persatu terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku kelas 3 SMP, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Singkat cerita, Sumanto memiliki 2 orang mantan istri. Ia bertemu istri pertamanya Sutrima saat bekerja di Lampung. Pernikahan ini tergolong sangat singkat karena faktor kekerasan rumah tangga. Setahun setelah bercerai dengan Sutrima, ia menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Tugiem, warga Lampung yang bekerja di perusahaan tebu tempat kerja Sumanto. Mereka menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang putri bernama Titis Wahyu Widianti. Setelah menikah lagi, ia menjadi jarang pulang ke rumah dan hanya sesekali kembali. Kekerasan rumah tangga sering kali terjadi dan pernikahan ini akhir dengan perceraian. Setelah bercerai, hidupnya pun sudah tidak tentu arah. Ekonomi juga menjadi salah satu alasannya stres. Tidak sengaja Sumanto bertemu dengan orang yang konon katanya sakti. Namanya Satri. Di sana Sumanto disuruh melakukan syarat-syarat agar kehidupannya lebih baik lagi. Gurunya tersebut mewajibkan dia memakan 7 jenazah agar kehidupannya bisa baik lagi dari sebelumnya. Ilmu yang dia miliki adalah kekebalan, ketenangan batin, dan mampu menghidupkan orang-orang yang mati menjadi hidup. Kalau misal pengen hebat lagi, harus memakan 41 orang jenazah. Sumanto sendiri memilih memakan 7 orang saja. Sumanto mencari daging manusia dengan cara menggali kuburan orang yang baru saja meninggal. Tapi
Tetapi selain itu, dia juga membunuh dan memakannya. Korban pertama adalah teman seperantaunya. Korban kedua adalah seorang perampok yang ingin merampok dia. Katanya, setelah dibunuh, mayatnya akan ditarik ke tengah perkebunan. Sebelum disantap, korban diterutil terlebih dahulu. Satu korban dihabiskan dalam waktu 1 hari 1 malam. Hanya tulang dan organ dalam yang tidak disentuh dan dibiarkan membusuk. Korban ketiga adalah Mbak Rina yang mayatnya dicuri 16 jam setelah penguburan. Kata Sumanto, saat dia memakan tubuh Mbak Rina, dia ingin menghabisi malam itu juga. Tapi hari keburu siang dan telah terdengar azan subuh. Sumanto membungkus kembali mayat Mbah Rina lalu dikubur di depan rumahnya karena takut ketahuan orang. Sumanto memakan mayat Mbah Rina dengan tujuan menghidupkan kembali Mbah Rina. Menurut kepercayaannya nih, Mbah Rina masih hidup di dalam tubuh Sumanto. Sumanto juga mengambil kemaluan mayat-mayat untuk dijadikan jimat. Perlahan-lahan Sumanto menikmati daging manusia itu dengan lahap. Pertama-tama dia memutilasinya terlebih dahulu. Setelah itu menyantapnya mentah-mentah atau dimasak. Kata Sumanto, daging manusia itu nggak enak, berbau menyengat, dan terlalu banyak lemak. Lalu keunggulannya, setelah Sumanto memakan daging manusia, hatinya menjadi lebih tentram. Daging Mbah Rina ternyata tidak hanya disantap oleh Sumanto, tetapi di anggota keluarganya juga. Mereka memakan sebanyak 7 potong yang telah disate. Sumanto mengaku itu adalah daging kambing yang telah dimasak. Nah, tanpa curiga, keluarga Sumanto langsung memakan daging itu. Gak kebayang sih gimana waktu mereka itu tahu kalau itu yang dimakannya itu daging manusia, bukan daging kambing. Lalu kelakuan jahat ini diketahui oleh polisi. Karena kelakuan jahat ini diketahui oleh polisi dan dia dihukum 5 tahun penjara. Tetapi dibebaskan pada tanggal 24 Oktober 2006 yang bertepatan dengan Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak menerima kembali Sumanto di desanya. Di pondok pesantren itu, Sumanto mempelajari ilmu agama dan akhirnya bertobat. Pengajar dan pengurus pesantren sempat kewalahan karena menangani sikapnya. Karena kesungguhannya, Sumanto bisa berubah dan bahkan sering mengikuti pengajian, bahkan mengikuti ceramah. Bahkan sesekali Sumanto menjadi penceramah. Nah, itu dia cerita dari Sumanto manusia kanibal. Thanks for watching. See you next time.